Ya, lepas. Nah, sekarang sudah kembali normal. Oh, belum ya? Oh, rupanya kita belum siapkan minuman. Oke, baik teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, puji dan syukur atas rahmat pada malam hari ini, di mana kami tetap Kau izinkan, Kau berkati untuk bisa berkumpul bersama teman-teman lainnya di malam live bersama Komsah KKSM. Berkati mata, hati, dan pikiran kami Tuhan, sehingga terbuka untuk kehendak-Mu, untuk pewartaan-Mu, untuk Kau tanamkan benih-benih sabda-Mu, sehingga berbuah berlimpah-limpah dalam tindakan nyata kami di kehidupan sehari-hari. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala gangguan, segala rintangan, gangguan koneksi pada malam hari ini. Bunda Maria, doakanlah kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Min, malam ini kita membahas apa, Min? Nah, malam ini kita membahas tentang sakramen Krisma, ya. Kemarin kita semua telah melihat betapa dahsyatnya sakramen baptis. Nah, malam ini kita membahas tentang sakramen Krisma. Dan jangan khawatir teman-teman Komsah semuanya. Kelak semua sakramen akan kita bahas, akan kita sharing di sini, akan kita bicarakan sama-sama. Jadi kita bisa saling memperkaya begitu ya. Jangan lupa ajak juga teman-temanmu, keluargamu yang ingin mendapat berkat yang sama, agar diberkati dengan pendalaman iman lewat Katekismus Gereja Katolik setiap minggu malam. Kalau setiap malam Jumat pasti semuanya sudah tahu ya. Kita sharing tentang demonologi atau ilmu tentang setan ya. Baik. Hadir Min dari Kubing, puji Tuhan. Nah, orang Kubing ini rajin-rajin ya. Kabari ke teman-temannya di daerah Kubing Sosok ya. Ayo kita malam hari setiap minggu malam menerima pendalaman iman dari Komsah KKSM. Jadi ini sebentuk pembinaan juga sebenarnya untuk teman-teman yang sudah pernah menerima pelayanan ya. Nah, jadi baik kita semakin upgrade diri, bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Oke, sekarang kita masuk saja kepada sakramen Krisma. Kita yang punya Katekismus Gereja Katolik, silakan ambil bukunya ya. Yang belum punya nanti boleh cari, boleh beli. Jadi orang Katolik kalau belum punya buku ini, wah rasanya rugi besar. Rasanya belum boleh meninggoy sebelum membaca ini gitu ya. Karena setelah Alkitab, Katekismus Gereja Katolik adalah buku yang wajib dimiliki oleh semua umat Katolik. Ini buku yang luar biasa. Di dalamnya seluruh pengajaran iman Katolik kita diintisarikan. Nah, ya. Jadi kalau sudah baca ini, sudah mengerti semuanya, sudah boleh meninggoy. Baik.
artikel kedua ya, sakramen penguatan atau sakramen krisma. Kita lihat di sini di butir 12:8-5. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Nah, jadi ingat kalau ditanya apa itu inisiasi Kristen, ya, atau sakramen inisiasi Kristen. Jadi sudah tahu jawabannya, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Jadi untuk menjadi umat Katolik yang utuh, lengkap, dan paling mendasar, basicnya adalah setelah dibaptis, menerima sakramen krisma, kemudian menerima sakramen ekaristi, atau boleh juga setelah dibaptis langsung menerima komuni, kemudian baru ada jarak beberapa waktu menerima sakramen krisma. Nah, jadi ini perihal pastoral saja ya, bisa dibolak-balik, tetapi dibaptis terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau di gereja Katolik, umumnya karena gereja Katolik itu sangat banyak sekali umatnya ya, jadi kurang begitu memungkinkan untuk disatukan dengan krisma. Kalau di gereja Katolik Ritus Timur ya, itu pada waktu orang itu dibaptis, maksudnya baptis dewasa begitu ya, begitu dia menerima ekaristi ya, langsung juga dia diterimakan sakramen krisma. Jadi gandeng begitu, karena uskupnya juga hadir pada waktu itu. Sementara kita, uskupnya tidak selalu bisa hadir di setiap acara pembaptisan, sehingga begitu krisma ya, itu mesti dipisah dengan sakramen baptis ya. Kalau memang uskupnya juga hadir di situ, oh baik sekali, langsung disatukan baptis, krisma, dan ekaristi begitu. Jadi kalau ditanya apa itu sakramen inisiasi Kristen, adalah sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan penguatan atau krisma. Jadi krisma itu seringkali disingkat sebagai penguatan. Krisma itu apa? Ya, krisma, karisma. Nanti kita akan lihat. Krisma sangat erat kaitannya dengan karisma, sangat erat kaitannya dengan karunia, sangat erat kaitannya dengan Roh Kudus. Nah, ini dia. Berbahagialah setiap mereka yang sudah menerima sakramen krisma. Siapa di sini yang sudah krisma? Ayo, tunjuk jari. Dan apa nama krismanya? Kan waktu dibaptiskan kita disuruh pilih nama baptis. Nah, sekarang ketika krisma, ada nggak nama krismanya apa? Ya, kalau Mimin, nama baptis dan nama krismanya sama, begitu. Kemarin mau ikut krisma, Min, cuman nggak jadi, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan diulang lagi, ya, ikut krisma, ya. Begitu. Tidak apa-apa, kalau memang berhalangan pada waktu itu, nanti bisa diulang lagi. Oke. Baik. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu, jadi setiap Min mengatakan penguatan, itu artinya krisma ya. Krisma sama dengan penguatan. Nah, nanti kita akan lihat kenapa disebut penguatan, kenapa disebut krisma. Oke, baik. Bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Nah, jadi dikatakan di sini melengkapi rahmat pembaptisan. Bukan berarti rahmat pembaptisan itu tidak sempurna sehingga harus dilengkapi. Enggak. Justru dia semakin mengkokohkan kesempurnaan itu, ya, dikokohkan, diteguhkan, ya. Karena seringkali kan kita manusia ini kan bandel ya. Setelah dibaptis terus pingin trili lari-lari sana, lari-lari sini. Nah, ternyata akhirnya mudah terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, misalnya begitu. Jadi diharapkan dengan adanya penubuhan di dalam krisma, dengan dilibatkannya Roh Kudus yang berkarya, yang berdaya guna, yang memimpin hidup orang-orang yang percaya ini, maka itu akan lebih mudah diatasi, begitu.
Berkat sakramen penguatan atau krisma, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Nah, ini dia ya. Kepada kita diberi karunia Roh Kudus ya. Lah, terus pada waktu dibaptismin, apakah kita tidak diberi Roh Kudus? Bukankah kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Ya, betul ya. Sebenarnya kurang lebih seperti baptis, tetapi lebih didaya gunakan lagi di dalam krisma, di mana kita akan dimaksimalkan menjadi, ingat apa itu tritugas Kristus? Menjadi imam, menjadi raja, dan nabi. Jadi kita diperteguh di dalam pelayanan kita untuk apa? Mewartakan dengan kuasa Roh Kudus. Di mana ketika kamu mendoakan ke orang mendoakan orang sakit, orang bisa sembuh. Di mana ketika kamu mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu akan pergi. Di mana ketika engkau mewartakan, pewartaanmu penuh dengan urapan dan kuasa. Nah, hal seperti ini berlaku ya, dibantu, diteguhkan di dalam sakramen krisma. Nah, ini arti pentingnya krisma dalam hidup orang-orang percaya ya. Sudah mulai mengerti? Baik. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Nah, jadi ini krisma ini berfungsi selain untuk meneguhkan rahmat baptis, juga untuk meneguhkan pelayanan kita keluar, pelayanan kita kepada sesama. Nah, ya, jadi kalau dalam sakramen baptis itu lebih kepada tujuan untuk menguduskan diri kita sendiri, menjadikan kita anak-anak Allah, namun kita belum terlalu diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani. Begitu maksudnya ya. Nah, dengan krisma hal itu diperteguh, ya, ditambahkan. Oke, baik. Min, agak dinaikkan dong bukunya, baik. Kurang ke atas ya. Atau caranya gimana sih? Udah mentok tuh. Gini deh sebentar ya. Ya mungkin mau tamu begini deh dia. Nah. Gini ya. Oke, gini oke. Gak nampak karena ada kolom chat. Iya, kolom chat itu memang. Oh ya, kalau nggak salah kolom chat bisa disingkirkan ya. Kemana sih ya? Ke kiri atau ke kanan? Coba kita swipe kiri atau swipe kanan. Nah, bisa di swipe kanan. Kalau kita nggak mau kena kolom chat, kita swipe kanan ya. Nanti kalau pengen baca chat lagi, swipe kiri. Bener nggak sih? Mimin lupa. Sebentar. Kita mau lihat. Min, ada orang yang minta ke dukun untuk menghidupi orang mati. Kalau itu terjadi, jiwa yang di tubuh orang mati itu setan kamin, bukan jiwa aslinya. Definitely and absolutely itu setan. Ya, itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh orang itu bukan jiwa orang yang bersangkutan ya. Nanti jadi setannya mulai bisa menyamar, mulai bisa meniru ya. Dan jangan terperdaya karena setan tuh pintar sekali. Dia akan bisa menjawab 1-2 pertanyaan, misalnya buktikan kalau kamu misalnya nama yang meninggal ini namanya Teddy. Buktikan kalau kamu sungguh-sungguh Teddy. Nanti dia cerita, saya suka warna ini ya, saya suka makan itu. 1-2 hal dia sedikit banyak tahu. Sehingga orang yang menjadi korbannya itu lebih teryakinkan. Itu yang terjadi dalam kasus apa itu? Paranormal yang terkenal di Hollywood itu siapa namanya? Mimin lupa ya. Henry begitulah. Begitu cara dia meyakinkan orang bahwa dia adalah seorang indigo yang bisa berkomunikasi dengan arwah yang gitu. Jadi arwahnya bisa meyakinkan si korban tipuan setannya ini dengan menjawab 1-2 pertanyaan seperti ini, sehingga kita semakin teryakinkan, oh benar dia, kok dia tahu gitu.
Ya, iblis memang sangat pintar ya. Jadi tidak ada yang boleh dipercaya dari mulut mereka, Kisanak ya. Oke. Baik. Min live Komsa malam Jumat atau Jumat malam, Min? Malam Jumat juga yang membahas tentang demonologi. Ya. Terima kasih Diogratias, terima kasih sama-sama. Saya curiga sih, Min, karena tetangga saya nggak natural warna kulitnya. Maksudnya tetanggamu itu yang kamu lihat sekarang itu, kamu pikir itu setan begitu ya? Maksudnya bukan jiwa aslinya ya? Maksudnya jiwa aslinya sudah mati, begitukah? Min, iblis itu berasal dari mana? Iblis itu, ini sebenarnya pertanyaan untuk malam Jumat. Tapi nggak apa-apa lah, supaya cukup ramai di sini ya. Iblis itu adalah malaikat yang telah jatuh atau memberontak terhadap Tuhan. Begitu. Jadi segala ciptaan Tuhan itu baik adanya. Jadi kalau kita mau flashback lagi ke kisah penciptaan, pertama-tama Tuhan ada di atas segala sesuatu. Nah, kemudian Tuhan ingin mengkomunikasikan kegembiraannya, kebahagiaannya, cintanya kepada objek yang akan menjadi dalam tanda petik korban cintanya. Kemudian dia mulai menciptakan para para pelayan-pelayannya. Nah, jadi dia ciptakan malaikat dulu. Setelah itu dia ciptakan alam semesta. Setelah itu baru diciptakan manusia, di mana tugas malaikat ini adalah perpanjangan tangannya untuk turut mengelola alam semesta dan manusia, begitu. Nah, ternyata ada satu malaikat yang merasa dia juga cantik, dia juga indah, dan dia merasa bahwa dia ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi jatuh di dalam kesombongannya sendiri, begitu, dan akhirnya membawa sepertiga malaikat di surga untuk ikut dia. Nah, itulah asal mula daripada setan atau iblis ya. Jadi sejak awal mula Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Nah, ketika Tuhan mulai memberi karunia kehendak bebas kepada setiap makhluknya, yang adalah malaikat dan manusia, nah disitulah ujian atas kehidupan itu terjadi. Jadi berdosa atau menjadi setan atau menjadi baik atau menjadi buruk adalah pilihan Kisanak. Terletak di tangan kamu sepenuhnya. Tuhan tinggal menerima apapun pilihanmu. Begitulah. Ya. Oke, baik. Alasan iblis memberontak kenapa ya, Bang? Yaitu seperti yang telah dikatakan tadi ya, di dalam teologi Katolik seperti itu. Dia merasa ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi dia jatuh karena kesombongannya. Ya. Sementara beberapa teori lain mengatakan ya, tapi ini sekedar teori ya. Kalau dalam dalam ajaran demonologi, iblis jatuh karena kesombongannya. Dia merasa juga indah, dia juga merasa maha kuasa juga begitu. Karena however, semua makhluk ciptaan Tuhan itu memiliki unsur-unsur kemahakuasaan ya. Walaupun bukan maha, tapi maksudnya berkuasa. Contohnya, jangan jauh-jauh, kamu saja atau kita berkuasa mencipta sesuatu. Ya, walaupun tentu berbeda ya. Ciptaan kita dengan ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan kan dia bisa mencipta dari hal yang tidak ada menjadi ada. Atau creatio ex nihilo, mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau kita kan nggak bisa. Karena kita ciptaan, jadi kita bikin sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi kita bisa bikin pesawat, kita bisa bikin bangunan, building, hotel, apapun begitu ya. Bahkan laut bisa kita keruk, bumi kita gali, kita bangun menara pencakar langit dan sebagainya dari bahan-bahan yang sudah ada. Tapi dalam arti tertentu kita juga dalam tanda petik maha kuasa, maha mencipta, walaupun tidak maha segala-galanya ya, untuk ukuran penciptaan maksudnya. Nah, itu dia. Nah, akhirnya karena kekuasaan itu menjadi sombong itu makhluk, begitu. Nah, sementara teori yang lain mengatakan malaikat jatuh dan memberontak karena pada waktu itu Tuhan mengutarakan pikirannya akan menciptakan manusia, di mana pada suatu hari nanti dia akan turun juga ke sana dan dia akan menjadi manusia.
Nah, konon malaikat itu tidak terima dan berontak. Saya ini lebih indah, lebih tinggi, ciptaan mula-mula. Kenapa saya harus turut menyembah kepada manusia juga? Gitu. Itu sebuah teori yang lain. Ya, begitu. Ya dipegang saja teori-teorinya. Sambil minum air putih dan makan kerupuk ya. Oke, baik. Min pernah lihat nggak orang meninggal kulitnya gimana pucat tapi sikapnya natural kayak manusia biasa? Maksudnya gimana? Min pernah lihat nggak orang yang meninggal kulitnya gimana? Pernah sih, ya memang pucat. Tapi sikapnya natural. Bukannya kalau sudah meninggal nggak bisa bersikap lagi ya? Tetapi keadaannya mungkin, keadaan materinya, tubuhnya natural gitu kak. Kalau bersikap itu hanya manusia hidup yang bisa bersikap, Dinda. Terus dari Bri Gabriela. Sebentar. Win harus cukup sering-sering menyentuh layar ini supaya tidak hack. Waduh, kata Bri Gabriela, malam Min ketinggalan nih gue berapa kali. Nggak apa-apa, nanti cek di YouTube saja ya. Dengan nama yang sama Komsaka KSM, bantu-bantu Mimin juga meramaikan YouTube Mimin. Belum sampai 1000 subscriber, sedih sekali. Apalagi Instagramnya, aduh, ya masih cuma segitu-segitu aja. Kok bisa ya bang ngegoda sampai sepertiga, nah itu juga ajaib ya. Dia bisa mempengaruhi sepertiga, berarti dia memiliki nilai diplomasi yang cukup tinggi ternyata ya. Ya, mungkin dia sebuah orator unggul juga nih. Seperti apa? Um, ex-presiden Amerika yang terkenal dengan orasinya itu siapa? Oh, seperti Obama atau seperti Soekarno, mungkin begitu. Mungkin dia juga apa sih namanya mencari dukungan lewat pemilihan umum. Nggak ngerti deh kita ya, kenapa bisa tergoda begitu ya. Ya mungkin kesombongan masing-masing juga dikipas-kipas. Kamu kan cantik, kamu ikut aku. Kamu kan baik, ayo kamu ikut aku gitu. Kamu akan lebih hebat lagi loh. Nah kalau kita lihat cara dia menggoda Adam dan Hawa juga kan, dia bilang apa kepada Adam? Dia bilang apa kepada Hawa? Kalau kamu makan, sebenarnya Tuhan itu bohong loh sama kamu. Kamu kalau makan buah itu nggak akan mati loh. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah sendiri. Wow, keren. Mau nggak seperti itu? Jadi sebenarnya Allah tuh cuman membodoh-bodohin kamu doang. Kamu tuh bisa kayak dia loh. Ayo makan buah itu. Nah siapa tahu setiap malaikat yang dirayunya dikatain seperti itu semua dan semuanya tergoda. Oh iya kerennya kalau bisa jadi Allah gitu. Wow, jadi Allah tandingan gitu kan. Ya macam-macam deh. Mungkin seperti itulah pembicaraan mereka ya kira-kira. Min, aku suka doa-doa yang ada di apps Messenger Rossetti, penulis Diary of American Exorcism. Ya, itu Monsignor Uskup ya, Gabriel Rossetti. Mantep. Kalau nggak salah doa-doanya ada disimpan di belakang bukunya ya. Salve, salve John Giovanni ya. Sebentar, kita lihat. Sebentar ya. Bin bisa nggak sih Min ganti nama Krisma? Kan kemarin saya bilang semua nama Krisma di paroki saya disamain. Iya, karena alasan praktis mungkin ya, alasan pastoral jadi disamain. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena kita kan sudah punya nama baptis juga. Anggaplah dikasih hadiah santo atau santo tertentu sebagai santo atau santo pelindung di dalam Krisma. Ya tinggal dipelajari apa keutamaan-keutamaannya dan kita jadikan keutamaan kita juga begitu. Ya nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Semua perempuan Santa Clara Assisi, semua perempuan dikasih nama Santa Clara Assisi katanya. Sementara laki-laki Franciscus Assisi, ya nggak apa-apa itu mistikus juga itu, keren itu. Santa Clara juga terkenal ya ketika biaranya pada waktu itu mau diserbu ya, mau diserbu dia ngangkat hosti, jadi kisah itu terkenal sekali menjadi legenda. Sehingga para serdadu dan para tentara itu tiba-tiba tertegun dan mundur dari biara tersebut. Nggak tahu apa yang mereka lihat ya ketika Santa Clara mengangkat hosti itu sebagai minta perlindungan Tuhan ya. Itu luar biasa. Saya kira ada pihak ketiga yang pengaruhi iblis Min. Siapa dong pihak ketiganya?
Iya, jadi ini pertanyaan menarik juga. Sebenarnya, apakah manusia, apakah iblis masih ada satu penggoda yang bahkan iblis sendiri pun susah untuk melawannya? Kamu tahu nggak siapa? Masih ada satu penggoda loh. Kamu tahu nggak siapa? Kalau tahu hebat kamu. Bisa jawab ini. Ini pertanyaan sulit nih. Selama ini kan manusia mengatakan, aduh aku jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis. Nah, iblis juga bisa bilangin sama, aduh aku terjatuh karena ini, titik-titik-titik. Nah, jadi masih ada satu lagi, sebuah kekuatan yang mengatasi, yang lebih kuat dari manusia, bahkan dari iblis. Tahu? Silakan jawab di bawah kalau tahu ya. Mantep, kalau tahu hebat sekali. Kakak ada YouTube ada, namanya sama, Komsa KKSM ya. Jadi setiap live kita malam ini, setiap Kamis malam dan Minggu malam selalu nanti kita posting ke situ. Oke? Ahli diplomat. Iya, punya bestie. Kalau misal perempuan dibuat Maria, kalau laki dibuat Yusuf, ini lebih ke simbolis saja. Iya. Udah ku subscribe YouTube-nya Min, terima kasih. Ya, dari Magdalena Ina. Min, kan Maria Simo itu seorang kritikus Katolik. Kritikus. Bukan kritikus kali, mistikus. Mistikus tentu beda sekali dengan kritikus ya. Mistikus kali maksudnya ya. Seorang mistikus Katolik yang mampu berkomunikasi dengan roh di api penyucian itu gimana, Min? Enggak apa-apa. Ya, itu memang sedang diselidiki gereja juga. So far, sejauh ini buah-buahnya baik. Memberi kita pengetahuan yang lebih luas tentang apa yang sedang terjadi di api penyucian, apa yang ada di sana. Dan so far atau sejauh ini, belum ada yang menunjukkan pertentangan dengan ajaran gereja. Begitu. Jadi, Mimin juga kadang-kala sering juga menggunakan kisah-kisah dia. Ya, begitu. Bang Baal, Lilith sama iblis-iblis itu nama asli kah? Itu sebenarnya itu julukan manusia terhadap mereka saja. Manusia memberi nama mereka seperti itu. Nama mereka aslinya tetap ada. Ya, begitu. Jadi jangan terlalu terkunci pada sebutan nama-nama tertentu. Misalnya, kepada Lucifer kita menghadapinya dengan cara ini. Kepada Baal menghadapinya dengan cara itu. Kepada Satan menghadapi dengan cara ini. Kepada Lilith dengan cara itu. Jadi kita terpusing-pusing 7 keliling. Aduh, setan ini ternyata mesti pakai garam. Setan ini mesti pakai lada. Setan itu mesti pakai bawang kucai. Setan ini mesti pakai cabai misalnya. Aduh, pusing. Anggapnya semuanya setan dan hajar dengan air suci, salib suci, rosario suci, dan seluruh barang-barang yang menjadi alat perang kita yang telah dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya. Ya, jangan pusing hal seperti itu. Ya, malum sih Mimin kalian bertanya seperti itu ya. Mungkin dipusingkan juga dengan banyaknya YouTuber yang mengatakan, aduh kalau manggil super itu mesti begini-begini loh. Ada syaratnya, lilinnya mesti warna ini, terus lingkarannya mesti begitu. Terus kalau manggil silit mesti begini-begini. Aduh jangan pusing ya. Ngapain juga? Apa perlunya manggilin mereka? Ya enggak? Emang mau dijak main? Kan enggak? Minum dulu. Franciscus Assisi stigmatis keren-keren tuh ceritanya. Oh ya itu Santo yang luar biasa, kisah pengaruhnya sampai sekarang juga luar biasa ya. Dia mempengaruhi bukan hanya umat Katolik tetapi juga dunia dengan yang namanya Greenpeace. Itu salah satunya terinspirasi dari Franciscus Assisi. Betapa mereka mencintai dunia, mencintai alamnya dan mau memeliharanya. Itu semuanya terinspirasi dari Santo Franciscus Assisi. Termasuk juga mungkin Palang Merah Indonesia. Mimin udah lupa deh, coba ditelusuri lagi. Jadi banyak sekali santa-santa ini memberkati dunia ya. Ya, apalagi Bunda Maria ya. Nah, terus si John Giovanni coba jawab, apa yang lebih tinggi daripada iblis dan manusia dalam menggoda untuk jatuh ke dalam dosa? Nah, si John Giovanni berusaha menjawab pride, kebanggaan. Terus Raja Mars menjawab, siapa Min? Maman ini menjawab diri sendiri. Ayo Leba juga tidak mau kalah bilang pride. Sementara Papa Pensil
mengatakan Bunda Maria. Nanti kita lihat. Terus ego kami. Nah, ya, sebenarnya jawabannya adalah karunia Tuhan sendiri, ya, yang bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah itu? Keinginan. Nah, itu dia, keinginan. Ingat, Santo Paulus mengatakan apa? Kamu juga jatuh bukan hanya karena dikit-dikit nyalain, intinya begitulah ya. Jadi di tulisannya pasti nggak ngomong gitu. Intinya gini, kamu kalau jatuh ke dalam dosa itu jangan dikit-dikit nyalain setan, tapi seringkali kamu digoda karena keinginanmu. Nah, keinginan itu muncul dari karunia kehendak bebas. Sejauh kalau kita menggunakan karunia kehendak bebas kita dengan baik, maka keinginan kita pasti selalu diarahkan kepada keinginan Tuhan. Tapi kalau kehendak bebas kita tidak gunakan dengan baik, maka keinginan kita selalu mengarah pada jalan yang berlawanan daripada kehendak Tuhan. Iblis bisa jatuh karena keinginannya sendiri. Kenapa? Ingin menjadi seperti Allah. Gitu, kan? Manusia bisa jatuh selain karena digoda iblis, tapi juga keinginannya sendiri juga. Jadi ada dua, ya. Ada dua yang bisa menjatuhkan manusia, keinginannya sendiri dan juga iblis. Maksud Mimin, jangan dikit-dikit lu nyalain iblis. Lihat dirimu sendiri, apakah dosa itu memang yang kamu inginkan, begitu maksudnya, ya. Oke, Maria Sima itu siapa, Min? Dari mana? Mimin lupa dia dari mana ya. Tapi dia salah satu seorang visioner yang dikaruniai Tuhan untuk dikunjungi jiwa-jiwa di api penyucian yang minta doa. Begitu. Nanti boleh googling sendiri. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita. Banyak sekali cerita kisah-kisah. Salah satunya, oke, baik, menceritakan tentang kisah Maria Sima yang bisa menginspirasi kita ya. Aku mau jawab itu, tapi masa iya? Ya betul. Kok masa iya? Yang betul. Oke, baik. Ahli sihir itu kekuatan dari mana, Min? Apakah yang namanya sihir putih? Apakah yang namanya sihir hitam? Sudah pasti bukan dari Tuhan, Kisanak ya. Dan kamu tahu siapa. Ya. Oke, salah satu kisah Maria Esima yang bagus adalah begini. Berkali-kali juga Mimin menceritakannya di live ya. Siapa tahu sudah pernah mendengarnya dan menjadi bosan. Oh, tentu saja jangan menjadi bosan ya. Ini bisa menjadi berkat bagi temanmu yang lain yang belum mendengarnya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari ada seorang pria ya yang sedang dalam perjalanan di tengah malam dan dia harus melewati hutan tertentu yang tentu saja gelap pekat pada waktu malam dan tidak ada penerangan begitu ya. Ya mungkin kalau di Kalimantan ini seperti lewat jalan sawit gitu. Jalan sawit itu jalan yang dibikin, yang dibangun oleh perusahaan sawit. Dan itu bukan seperti jalan yang dibangun oleh pemerintah yang ada lampu-lampunya begitu ya. Ini enggak. Memang jalan yang untuk angkut-angkut buah sawit gitu. Jadi memang kalau kamu malam hari ya mogok mobilmu di situ gelapnya luar biasa. Karena itu memang hutan yang dijadikan hutan sawit begitulah. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dia melewati tempat itu dan tiba-tiba mobilnya mogok. Nah, tentu dia ketakutan ya. Tentu dia ketakutan. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya, tolong saya sangat ketakutan dan saya tidak ahli dalam hal perbaiki mobil gitu. Nah kemudian tidak berapa lama muncul seorang pria di sisi kiri mobilnya. Dan ketika dia mau buka pintu mobil untuk turun, pria itu menutup mobil itu kembali dan mengajak dia ngobrol. Ajak dia ngobrol sebentar, atau Mimin ceritanya kok bercampur baur ya. Oh itu cerita yang lain lagi. Cerita yang lain lagi ya. Tapi masih cerita Maria Sima juga. Cerita yang ini yang tiba-tiba muncul satu orang yang bantu bapak ini. Muncul dari kegelapan malam. Nggak tahu bagaimana caranya. Muncul dan tidak banyak ngomong. Hanya bilang, Bapak mogok izinkan saya membantu. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian tidak berapa lama dia perbaiki itu mobil ya. Dan sepertinya dia ahli sekali. Dia bisa memperbaikinya dengan sangat cepat. Nah kemudian ketika bapak itu mau turun untuk memberi ucapan terima kasih dan mungkin juga mau dikasih uang, ketika dia buka jendelanya, buka pintu mobilnya, bapak itu sudah nggak ada.
bapak yang bantu dia. Nah, dengan rasa syukur yang luar biasa, dia hanya bilang, terima kasih ya Pak, sudah. Dan akhirnya mobil itu dia nyalakan hidup dan dia akhirnya sampai ke kota tujuan dengan selamat. Nah, tidak berapa lama, seminggu setelah peristiwa itu, ada sebuah jiwa, ya, ada sebuah atau seorang sih ya, kalau jiwa ya, seorang ya, atau sesosok ya, atau sekuntum. Tiba-tiba ada sesosok jiwa yang mengunjungi Maria Sima dalam doanya. Dia bilang gini, saya telah diizinkan Tuhan untuk membantu si bapak yang sedang mogok di hutan itu. Nah, tapi saya belum bisa lanjut ke surga karena bapak itu berterima kasihnya kepada saya, bukan kepada Tuhan. Seandainya dia mengatakan terima kasih Tuhan, gitu dalam hatinya, setelah itu baru terima kasih ya Pak, maka saya bisa langsung ke surga. Paling tidak saya membutuhkan satu perbuatan baik yang membuat orang memuji Tuhan agar saya bisa terlepas dan kemudian saya bisa menuju surga. Nah, itu juga menginspirasi kita ya. Kita juga kaget, oh ternyata begitu ya. Jadi kalau kita mengalami kebaikan ya, kebaikan tertentu dalam hidup ini, berterima kasihlah pertama-tama kepada Tuhan, baru kemudian kepada orang itu, walaupun mungkin di dalam hati. Begitu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu yang bantu kita adalah si sosok yang seperti ini, ya, yang diberi Tuhan kesempatan untuk berbuat satu kebaikan saja, atau mungkin malaikat juga, begitu. Jadi ini membantu kita juga, ya. Iya benar. Min ahli sihir itu kekuatan dari, oh sudah tadi. Nah, satu cerita lagi tentang Manasima yang tadi ya, yang tadi Mimin campur adukan dengan bapak ini. Juga kalau tidak salah dia mogok juga, ini tapi seorang keluarga mogok ya. Dan kebetulan si bapaknya ini memang ngerti mobil, jadi dia turun dan perbaiki sendiri. Tapi si istrinya di samping hendak bantu suaminya ya, dia sudah siap buka pintu mau turun, tiba-tiba muncul satu orang perempuan kalau tidak salah, ibu-ibu, menutup kembali pintu itu, terus ngajak dia ngobrol, ibu dari mana mau kemana ya. Dan mereka pun ngobrol dengan santai dan ibu tuh nggak jadi turun sambil menunggu suaminya menyelesaikan perbaikan mobil. Nah begitu sudah selesai dan sebagainya, mereka saling dada-dada sebagainya ya kan, dada. Nah begitu lampu mobil sudah menyala, apa yang terjadi? Ibu itu menghilang, nggak ada lagi maksudnya gimana sih? Nggak ada lagi orang di situ gitulah. Dan ketika ibu si ini ngelihat ke bawah, ke tempat dia mau turun, ternyata jurang. Dan akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya pulang ke rumah dengan selamat. Ini juga sebuah pertolongan dari surga ya. Ya seperti itulah ya. Ya. Roh Kudus sering ajarin saya berterima kasih sama Tuhan atas kebaikan orang lain. Ya, puji Tuhan. Harusnya seperti itu ya. Ingat, terima kasih paling pertama adalah kepada Tuhan. Ya, begitu. Jadi api penyucian itu apakah suatu keadaan atau tempat? Nah ini dia, sepertinya lebih ke suatu keadaan, bukan tempat ya. Lebih ke suatu keadaan, suatu kondisi di mana kamu sedang dibersihkan sebelum pada akhirnya menuju surga. Intinya semuanya akan ke surga kok. Cuman ada orang tertentu yang mesti berproses dulu ya untuk bisa ke sana, begitu. Nggak bisa janjian dulu ya Min, jadi bisa langsung masuk. Maksudnya gimana? Janjian gimana? Jadi kita jangan mengagung-agungkan manusia hanya karena kebaikan manusia. Harus mengagungkan Tuhan ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau kamu misalnya ketemu teman yang baik, kamu bilang, ih kamu baik ya. itu kan nggak mengagungkan ya. Tapi memuji dia nggak masalah sih. Ya, apalagi kamu tahu itu temanmu bukan roh ya. Aduh sorry. Kecuali kalau kamu curiga dia roh halus. Ya, maksudnya jangan sampai kamu jatuh ke dalam ekstrim. Akhirnya tidak peduli lagi dengan yang hidup. Akhirnya selalu memikirkan tentang kehidupan spiritual, tentang surga, tentang Tuhan. Akhirnya nggak peduli dengan teman-temanmu, dengan keluargamu yang telah berbuat baik kepada kamu. Maksudnya begitu ya. Jangan sampai ekstrim itu juga. Ya. Oke, baik. Iya bener.
Oke. Ya, begitulah ya. Berarti kalau ada orang nggak dikenal nolong kita, itu juga bentuk pertolongan Tuhan. Benar sekali. Benar sekali. Ya, that's great. Oke. Wow, kita baru sampai di sini nih. Belum lewat satu halaman pun nih, ini gara-gara kalian pertanyaannya sulit-sulit ya, sehingga Mimin harus lebih banyak mengeluarkan kisah-kisah yang ajaib. Sampai di mana kita tadi ya? Oke, dengan demikian mereka semakin diwajibkan. Maksudnya untuk mereka yang telah menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Dengan demikian mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yes. Tidak cukup dengan perkataan saja ya, Kisanak, tapi juga dengan perbuatan ya. Apa itu istilahnya? NATO ya. Not action, talk only. Wow. Semoga kita terhindar dari sifat yang demikian. Nah, itu lagunya Kasidahan ya. Keren lagunya. Semoga kita terhindar dari sifat yang demikian. Apa dia bilangnya? Bermata tapi tak melihat. Apalagi ya? Bermulut tapi tak bicara. Ah, lupa deh. Tapi Min suka kok lagunya. Nah, sekarang kita mau melihat sakramen penguatan untuk krisma tersebut dalam tata keselamatan ya. Oh, terlalu tinggi ya. Agak turunin dikit deh. Oke, kita mau lihat pada butir 1286. Di dalam perjanjian lama, para nabi memaklumkan bahwa atas dasar perutusan keselamatannya, nyanyi maksudnya Tuhan ya, bahwa atas dasar perutusan keselamatan Tuhan, roh Tuhan akan tinggal di atas Mesias yang dinantikan. Jadi bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Itu merupakan suatu tanda bahwa dia itulah yang akan datang. Dia itulah Mesias, Putra Allah. Karena Yesus dikandung melalui Roh Kudus, maka seluruh hidup dan perutusannya berlangsung dalam persekutuan sempurna dengan Roh Kudus yang diberikan kepadanya dengan tidak terbatas. Nah, jadi di sini kita bisa melihat benih-benih sakramen krisma, di mana dikit-dikit tentang Roh Kudus. Itu ya. Inti krisma, tadi yang bertanya krisma itu apa, Min? Nah, krisma, karisma, karunia itu artinya. Namanya karunia, namanya karisma itu berasal dari Roh Kudus atau karunia Roh Kudus, begitulah. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian pernah ikut seminar atau retret yang bertema seminar hidup baru di dalam Roh Kudus atau retret awal, itu sebenarnya bisa disetarakan dengan krisma. Ya, bukan disetarakan sih, sedikit di bawah krisma lah, tetapi maksudnya itu sebenarnya untuk mensupport sakramen krisma. Gitu, ya. Jadi baik sekali sebelum krisma kalian mengikuti retret seperti itu. Wah, itu paling mantap, ya. Jadi iman semakin diteguhkan, harapan dan kasih semakin diperbesar ya, diperteguh begitu, dan begitu krisma kalian bernyala-nyala dengan pelayanan di dalam kuasa Roh Kudus. Wow, itu mantap sekali. Ya. Kita bisa melihat di sini Yesus yang adalah manusia, yang adalah 100% manusia, 100% Allah, itu dia juga dengan sopannya, dengan solidarnya bersedia menggunakan SOP manusia. Jadi ikut dibaptis juga di Sungai Yordan seperti yang lain. Untuk memberi teladan kepada kita ya, bahwa kita butuh peneguhan sebelum pelayanan. Begitu. Nah, setelah dibaptis, Roh Kudus turun, pada saat itulah dia memulai pelayanan selama 3 tahun ke depan ya.
Oke, 12:87. Ya. Malam Arvin, malam juga Franz. Ya, pantasan ada pencurahan Roh Kudus di karismatik ya, Min. Ya. Ya, sebenarnya istilah pencurahan Roh Kudus itu kurang tepat. Pencurahan Roh Kudus kurang tepat. Karena maksudnya begini. Sejak dibaptis kita semua itu sudah menerima Roh Kudus. Ya. Jadi kan kita kan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan begitu. Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan berdiam. Tetapi seringkali kita ini seperti raksasa yang tertidur. Maksudnya Roh Kudusnya itu seperti raksasa yang tertidur, nggak aktif di dalam diri kita. Nah, itu perlu disirami sesuatu. Ya, perlu dikasih bara api. Nah, perlu diaktifkan. Caranya bagaimana? Nah, biasanya ikut seminar, ikut retret, dan sebagainya. Jadi, istilah dalam tanda petik pencurahan itu dimengerti secara dalam tanda petik ya. Karena sebenarnya kamu sudah punya Roh Kudus, cuman Roh Kudusnya mau diaktifkan di dalam dirimu, maksudnya begitu. Jadi apa sih namanya? Menyalakan bara api yang telah ada dalam dirimu sehingga dia menjadi api yang berkobar-kobar dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Maksudnya begitu, ya. Ya. Iya benar, pertolongan Tuhan bisa melalui stranger, yes. Bisa melalui apa saja, bahkan Tuhan bisa pakai hewan loh untuk menyelamatkan orang. Jadi Mimin pernah mendengar cerita di sebuah pendakian atau sebuah perjalanan ketika orang tersesat ya. Dia berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang seakan-akan menuntun dan menunjukkan jalan. Itu aneh. Bagi dia itu aneh. Jadi dalam kepasrahannya setelah berkali-kali tidak menemukan jalan keluar dan selalu berputar-putar di tempat yang sama dan dia menjadi sesat, sementara waktu terus berlanjut, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai 3 hari tersesat begitu ya. Nah ternyata dia dipandu seekor burung yang menunjukkan dia jalan keluar yang tidak pernah disangka-sangkanya. Seperti ini loh. Jadi jangan pernah putus berdoa dan selalu berharap pada pertolongan Tuhan ya. Tuhan bisa pakai apa saja ya. Salam toleransi kata Tuhan Allah, salam juga ya. Aduh, goyang-goyang. Oke, baik, kita lihat poin berikutnya 12:87. Tapi kepenuhan roh ini tidak hanya diberikan kepada Mesias, tetapi juga kepada seluruh umat Mesianis. Nah, jadi setelah kepada Yesus, itu dimaksudkan juga untuk kita. Ya, untuk kita. Jadi kita juga akan diurapi juga dengan roh yang satu dan sama itu. Maksudnya begitu. Berulang kali Kristus menjanjikan curahan roh. Nah, kita lihat ya. Kita yang punya kitab suci mungkin masih ingat atau nggak perlu buka kitab suci, sudah di luar kepala ya. Di mana itu? Kita bisa lihat di Lukas 12:12. Coba kita buka. Lukas 12:12. Berulang kali kan Yesus menjanjikan Roh Kudus ya. Lukas, di mana kamu? Di sini Lukasnya. Kita lihat Lukas 12:12. Benar nggak sih ini Lukas? Bentar ya. Oke. Nah ini dia. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, kamu bisa juga menemukannya di ayat-ayat yang lain ya. Ketika Roh Kudus itu datang kepadamu, kata Yesus, dia akan membuka seluruh, dia akan mengajari engkau. Jangan takut, Roh Kudus akan mendampingimu. Roh Kudus yang akan menjawab semua pertanyaan ketika engkau diinterogasi, kira-kira seperti itulah. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, berulang kali Kristus menjanjikan curahan roh dan memenuhi janjinya itu untuk pertama kalinya pada hari Paskah ya, dan lebih nyata lagi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta berapa hari setelah Paskah? Ada yang ingat? Yes, benar. Seperti yang diketik oleh Bri Gabriela, sebab pada saat itu juga
Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Wow, merinding ya. Jadi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, selalu ada pertolongan bagi orang percaya. Ketika kamu sedang dalam keadaan memang butuh pertolongan. Mungkin ketika kamu harus menjawab sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, kalau misalnya Mimin mengundang sharing orang-orang seperti ini, wow, ceritanya bisa banyak sekali ya. Tiba-tiba di kepalanya muncul ide tertentu, tiba-tiba mendapat seperti ilham, atau mendapat seperti wangsit, atau mendapat seperti hidayah, sehingga bisa menjawab, bisa contohnya saja seperti Santo Petrus ya. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul di hari Pentakosta, Petrus langsung berkhotbah. 3.000 orang dibaptis pada saat itu. Gila nggak? Padahal dia cuma nelayan, nggak pernah sekolah orator, nggak pernah belajar diplomasi, nggak pernah belajar politik, nggak pernah belajar apa itu namanya public speaking. Ya. Tapi Roh Kudus meletakkan sesuatu di dalam mulutnya sehingga apa yang dia katakan terurapi. Dan itulah yang namanya khotbah penuh kuasa. Seperti itu ya, dia menggerakkan hati, mengubah hidup seseorang, mentransformasi. Bukan sekedar kata-kata kosong, bukan sekedar kuah kosong, kata Romo Patris. Nah, begitulah. Maaf, ini buku apa ya? Shalom juga. Ini buku Katekismus Gereja Katolik ya. Salve juga. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Nyanya Nyinyinyo. Gimana sih namanya nih? Sebentar. Nyanyan Nyinyinyo. Min, apakah Tuhan hanya menolong orang yang percaya padanya saja atau semua orang? Yang bahkan tidak percaya Tuhan tetap ditolong supaya sadar jika Tuhan itu penuh pertolongan. Wah, ini pertanyaan yang sepertinya mungkin sepele ya, tapi ini sebenarnya dalam loh. Bagaimana menurut teman-teman semua? Ayo, bagaimana? Min pengen tahu. Ini pertanyaan menarik. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini menarik ini. Sambil teman-teman bantu jawab, nanti kita lanjutkan ini ya. Nanti kita akan lihat apa jawabannya. Nanti kita sharing sama-sama, oke? Apalagi di sini yang diberikannya dan diberikan kepadanya dengan tidak terbatas ya. Jadi karena Yesus dikandung melalui Roh Kudus, maka seluruh hidup dan perutusan Yesus berlangsung dalam persekutuan sempurna dengan Roh Kudus yang diberikan kepadanya dengan tidak terbatas coy. Mantap gak tuh? Artinya apa dengan tidak terbatas? Artinya seturut kehendak Tuhan sesuai tugas dan perutusan Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu juga bekerja dalam diri kita, maka Roh Kudus juga akan melakukan hal yang tidak hal yang sama seperti yang bekerja di dalam Yesus, yaitu membuat kita mampu melakukan sesuatu ya, bahkan hal yang mustahil sekalipun, sejauh itu merupakan tugas dan perutusan kita dan juga pewartaan atau bagian dari bagian dari pelayanan kita ya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, mantap. 12:87. Tetapi kepenuhan roh ini tidak hanya diberikan kepada Mesias. Oh, ini sudah ya. Oh, tadi belum jawab ini. Pentakosta itu beberapa hari setelah Paskah. Coba lihat ada yang jawab sih. 50 ya, benar. Si Dinda yang jawab ya 50. Yes, mantap. Namanya Penta ya. Ada yang nyebutnya Pente atau Pante ya, tapi kita tahu maksudnya 50 ya. Oke. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus, para rasul mulai mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini dia. Sebelumnya mereka nggak bisa melakukan apapun, walaupun mereka sudah percaya Yesus. Ya, sebelumnya kita melihat tidak ada hal-hal spektakuler yang mereka lakukan.
bukan setelah sepeninggalan Yesus. Bahkan setelah mereka ketemu Yesus yang sudah bangkit, itu pun 40 hari kan Yesus berjalan-jalan, menemani mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, menceritakan banyak hal. Mereka masih belum bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, ya, Yesus sudah naik ke surga dan kemudian Roh Kudus itu turun, mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu luar biasa. Apa itu? Termasuk di antaranya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Bahkan kalau kalian lihat di situ, ya, di kisah para rasul yang sama, sapu tangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan Paulus, ya. Terus bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan tentu yang namanya karunia Roh Kudus itu bekerja terus-menerus di dalam diri orang percaya sampai saat ini, Kisanak. Nah, ya, sampai saat ini. Jangan dikira peristiwa ini hanya terjadi pada waktu itu. Oh tidak, itu bukan kehendak Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan ini harus terjadi di dalam diri orang percaya, termasuk kamu dan Mimin. Ya, bahwa kita semua dipakai untuk menyembuhkan orang, untuk mendoakan orang. Begitu, itu maksudnya, ya. Jadi, hai umat Kristen, bangkitlah. Jadilah berkat untuk dunia. Jangan menolak orang yang minta doa padamu, ya. Selalulah berpikiran untuk menolong orang lain, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi jawaban kalian apa itu? Tuhan menolong semua orang, kata Bri Gabriela. Jadi ini tadi ada pertanyaannya, apakah Tuhan hanya menolong orang yang percaya kepada Dia saja, yang tidak percaya tidak Dia tolong. Nah, terus ini banyak jawaban di sini. Tuhan menolong semua orang, kata Bri Gabriela. Ya, terus si Heo menjawab, sepertinya Tuhan menolong semua orang. Terus dari Adrian Kalalo, Tuhan menolong semua orang, kan ciptaannya. Yes, semua orang dong, tapi yang kata si Dinda, tapi yang bisa klaim keselamatan dari Tuhan mereka yang percaya atau resmi. Semua orang, tapi yang bisa klaim keselamatan hanya dari mereka, hanya dari Tuhannya mereka. Tuhan mereka, apa maksudnya? Dari mereka yang percaya atau resmi dibaptis, kata Dinda. Dari freely, Tuhan menolong semua ciptaannya, baik yang percaya maupun tidak percaya. Terus dari Dinda, klaim ini bahasa Mimin Komsaka KSM. Yes, mantap. Ya, Mimin setuju dengan kalian semua, ya. Ini memang Tuhan pasti menolong semua ciptaannya. Bahkan dikatakan apa? Tuhan menerbitkan matahari untuk orang baik dan juga untuk orang jahat. Bahkan lalang dibiarkan bertumbuh bersama gandum. Sampai betul yang dikatakan tadi, sebenarnya udah menjawab pertanyaan sendiri nih, siapa tadi? Si Nyinyo, yang bahkan tidak percaya Tuhan tetap ditolong supaya sadar jika Tuhan itu penuh pertolongan. Yes, that's our God. Itulah Tuhan kita. Ya, Dia akan tolong semua orang, baik yang percaya pun ataupun yang tidak percaya kepadanya. Sejauh orang itu memang mau ditolong. Ya. Ya. Begitu intinya, ya. Ya, dikatakan Heo tadi, ya, seperti yang Bersan Min sebut, teringat ayat tentang kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Oh, Mimin takut sebentar nih, kenapa? Tunggu ya. Oh, kena verifikasi TikTok. Wow, untung kita cepat-cepat ini verifikasi. Kalau nggak bisa ending nih. Oh, begitu ternyata. Kalau Mimin tidak tarik, dia punya verifikasi dalam waktu berapa detik, hitungannya mundur itu. Dia akan ending sendiri live-nya. Jadi selama ini mungkin yang kita pikir lagging atau tiba-tiba ending, mungkin Mimin karena nggak lihat itu kali ya. Hitungan mundurnya ya. Bisa jadi. Karena ini kan HP satunya yang letaknya di atas sehingga Mimin nggak bisa baca sesuatu pun ya yang kalian komen di sini. Jadi Mimin bacanya dari HP yang lain ya. Ternyata terjadi sesuatu di HP ini, ending sendiri, ya begitulah. Mimin nggak tahu. Ini baru lihat ternyata begitu. Nah, sebentar kita lanjut.
Ya sudah sekali Min mesti ngintip nih di atas. Oke. Terus dari John Fernando Purba, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Mungkin ini bisa mewakili jawabannya. Ya, bisa sekali ya. Betul, Tuhan mencintai semua orang dan Tuhan menghendaki semua orang selamat. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Min gak ngantuk? Kenapa pertanyaan begitu? Kenapa ya dari suara Mimin yang kecapean atau ngantuk ya? Ada Om Vincent Salve Om. Wah, ini mantepnya ada Om Vincent ya. Bisa bantu-bantu kita nanti tuh jawab pertanyaan. Min tunjukkan restorannya dong. Aduh, restorannya barusan kemarin ada seorang ibu yang, jadi ceritanya begini, kemarin Mimin mendoakan orang bersama tim ya. Ada seorang ibu yang lucunya tiba-tiba hidupnya menjadi aneh ya. Dia seperti selalu ingin menarik diri dari orang ramai, mengisolasi diri, terus suka tinggal di tempat-tempat yang agak gelap begitu, nggak suka tempat terang, mulai mimpi buruk, terus apalagi ya, mulai sering psikosomatis mungkin Heo tahu ya, maksudnya sebuah gejala psikis atau kejiwaan yang sampai kena ke tubuhnya, jadi bikin sakit dari pikiran begitulah intinya, sehingga dia mulai emah lah atau sesak nafas lah atau menggigil lah. Nah lucunya begitu dia cek ke semua medis, nggak ada gejala apapun, semuanya bagus. Jadi kan kita juga lihat ya, dia punya hasil pemeriksaan dokter, karena salah satu dari tim kita ada yang dokter juga, beberapa juga perawat. Jadi, nah ini bagus semua nih katanya. Bahkan kolesterolnya juga bagus, padahal dia sudah cek sampai ke kucing, begitu. Di Indonesia berapa kali sampai kucing, semuanya bagus. Aja bingung sendiri kenapa bisa seperti ini. Nah ternyata yang dia kurang hanyalah doa. Begitu diajarin doa, begitu begitu diajak untuk lebih terlibat lagi di dalam hidup doa ya, bagaimana dia bisa membangun hidup rohaninya dengan lebih baik, dia lebih tenang. Dan nah itu dia ambil sarunya Mimin. Jadi nggak ada lagi ya. Semoga puji Tuhan ibu itu terus menerus disertai oleh Tuhan sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, yang maksudnya dari kuasa kegelapan, maksudnya begitulah. Oke. Wah itu sudah pengaruh setan sih gejalanya. Iya bisa jadi ya. Mungkin persaingan bisnis dari suaminya, agar suaminya sukses terus ya. Tapi kemarin sudah kita doakan sisi rumahnya juga ya. Tinggal Mimin suruh dia pergi ke sakramen pengampunan dosa dan juga minta misa di rumahnya. Misa pemberkatan juga ya. Begitu. Min, nama Krisma dan nama baptis boleh sama gak Min? Boleh banget ya. Nggak dilarangan sama sekali. Oh boleh banget. Yang penting ada nama lah. Gitu. Bisa jadi ada penurunan fungsi psikologis Min. Ya benar. Bisa jadi ya. Jadi memang sedang digali juga secara psikologis. Tapi dia sudah ke medis, belum sampai ke psikologisnya. Mungkin tinggal dari sisi ini dia mesti cari tahu juga. Gitu. Ya kalau minta doa ya terus kita doa. Tim apa Min? Timnya sama Komsa KKSM ya. Mau banget didoakan. Iya boleh, nanti di DM aja ke Mimin ya. Nanti Mimin doakan dari jauh. Bersama tim ya. Amin, amin. Papa Prinsip menjawab, ya ampun Min, kok baik banget sampai rumah didoain. Apa aku nggak boleh doain sama orang Katolik? Ya boleh banget. Siapa bilang nggak boleh? Saling mendoakan ya. Keluarga Mimin juga banyak yang pendeta loh. Dari keluarga mama tuh banyak pendeta. Jadi ya saling mendoakan. Bahkan nginep di rumah seringkali mereka juga. Kita doa sama-sama. Kadang-kadang kita juga pengusiran setan juga sama-sama begitu. Masih sepupunya Mimin bahkan pendeta di mana begitu. Ya.
Kalau doa koron kain itu untuk apa ya, Kak? Doa koron kekeraman ilahi ya? Wah, ini Mimin punya kesaksian tentang doa ini ya. Itu sebenarnya doa penghormatan penyembahan terhadap kematian Yesus jam 3. Itu rahmatnya besar sekali. Ya, kita nggak tahu rahmat apa yang akan Tuhan kasihkan kepada kita, tapi itu berasa rahmatnya besar sekali. Coba aja lakukan saja. Nah, Mimin pernah cerita juga waktu masih SMA, ketika Mimin suka terlibat dengan kuasa kegelapannya waktu itu. Namanya anak-anak muda ya, anak muda pasti suka sekali yang namanya kesaktian, ilmu kebal, beginilah begitulah. Jadi mulai suka cari-cari mantra, cari-cari guru, akhirnya terjebak. Ketemu dukun yang katanya bisa memfasilitasi itu. Nah, suruh minum air dukun dan sebagainya. Tapi sejak saat itu hidup Mimin berubah. Mimin merasa dunia menjadi gelap dan gak suka dengan hal rohani. Itu berasa sih waktu itu. Disuruh ke gereja marah-marah, ya, lebih suka main dan sebagainya. Dan akhirnya sampai suatu hari seorang guru agama Mimin, kebetulan seorang suster ya di SMA itu waktu itu, dia kasih doa ini, koron kekeraman ilahi. Nggak tahu gimana kok Mimin bisa tertarik. Aneh nggak itu anak muda bisa tertarik sama doa? Kan lucu. Gak tahu ya kenapa ya Mimin bisa tertarik ya. Oke, dah coba-coba deh. Apa karena mikir pingin dapat nilai bagus kali dari suster ya? Nggak ngerti juga. Disuruh doa ini, Mimin coba deh doa. Nah, nggak tahu hari keberapa Mimin doa sendiri, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang keluar dari mulut. Jadi Mimin muntah-muntah begitu ya. Gejala orang doa pelepasan. Tapi nggak ada yang keluar dari mulutnya. Darah air yang telah memancar dari hati Yesus gitu kan, sambil koron terus sambil gitu sendiri. Nah, kelak Mimin baru tahu, waktu itu belum tahu apa yang sedang terjadi ketika Mimin konsultasi dengan seorang suster di Ngadereso, Tumpang, Malang. Mungkin ada yang pernah ke sana. Tahu nggak susternya dengan santai menjawab apa? Setannya sudah keluar. Begitu. Ya, tapi yang benar sih, sejak saat itu terjadi perubahan positif ya dalam jiwa Mimin. Oh ya, ada berita duka ya kemarin ya, sedih sekali ya. Salah seorang suster Putri Karmel ya, satu mobil kecelakaan di turunan gara-gara remnya blong ya. Satu orang meninggal dunia, itu sedih sekali. Yang meninggal doktor kitab suci loh. Pada Putri Karmel itu masih sedikit ya dokternya ya. 2 atau 3 orang, Mimin lupa. Satu meninggal. Waduh, yang terbaik yang diambil Tuhan Yesus. Dan ajaibnya adalah Suster Yustini yang Mimin kenal ya. Dulu dia mantan pelayan umum ya, ex-pelayan umumnya Suster Putri Karmel. Kalau pelayan umum itu artinya kayak bos besarnya lah untuk seluruh dunia begitulah ya. Itu usianya udah 70 tahun lebih. Ikut juga di mobil itu yang kecelakaan kemarin pagi ya. Nggak kenapa-kenapa, cuman sedikit cedera. Itu juga ajaib. Sementara suster yang lebih muda, yang masih fresh, yang dokter kitab suci, meninggal dunia. Aduh, ya sedih sebenarnya. Ya mungkin beritanya sudah kemana-mana ya, Suster Yusubia. Waktu kuliah teologi atau apa gitu, Mimin lupa kuliah apa ya. Pokoknya dia di kelas Mimin deh. 2 atau 3 tahun di bawah. Jadi, aduh sebentar, apa yang terjadi? Tuh ya. Iya. Sebentar kita lihat. Banyak sekali. Banyak sekali kalian komen-komen ini. Gimana mau jawabnya ini ya? Ya kita pilih-pilih ya, mau terima ya. Dari Yusuf juga bagus ini. Nanti mulai tanggal 10 Mei sampai Pentakosta, doa novena Roh Kudus ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yusuf udah mengingatkan ya. 10 Mei, Mimin aja lupa ya. Thank you ya, Mimin mesti catatnya 10 Mei. Ya, kata Heo, tidak selalu segala sesuatu mesti iblis. Tadi ada ciri penurunan fungsi ginjal. Nah, misalnya begitu ya. Jadi memang mesti dicek sama dicek juga. Katanya manusia juga punya kuasa ya, Min. Kan mustahilkah sihirnya dari diri sendiri? Kan keren kayak Harry Potter. Manusia punya kuasa dalam arti begini. Mulutnya bisa mengutuk dan juga bisa memberkati.
Kalau dia mengutuk, ada yang mendengarkan doanya dan mengabulkannya. Kalau dia memberkati, ada juga yang akan mendengarkan doanya dan mengabulkannya. Begitu. Ya, kuasanya dari situ. Kuasanya apakah dari Tuhan atau apakah yang bukan dari Tuhan. Begitulah. Ya, silahkan dipilih. Mau mengutuk atau mau memberkati, kan begitu. Oke. Saya juga tertarik Min sama Puribatun dan Malam Gelap ya Min, akhirnya beli juga buku itu ya. Mantap Dinda, Min aja belum selesai ya baca Puribatin, bingung. Udah 20 tahun belum selesai juga. Di samping karena Mimin pingin mendalami secara lebih intim, bukunya udah pinjam teman, jadi nggak selesai. Belum dikembaliin. Yang Malam Gelap udah baca sekali, tapi memang harus berkali-kali sepertinya ya. Nah, yang Madah Cinta belum. Semuanya karya Santo Yohanes Salib, mistikus Karmel yang menjadi acuan daripada mistikus atau jalan menuju Tuhan lewat jalan mistik di dalam gereja Katolik. Ya, salah satunya adalah yang terkenal Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila, siapa lagi ya? Masih ada beberapa lagi ya yang luar biasa di dalam gereja Katolik, kita bisa belajar banyak. Min, apa doa pelepasan yang bisa dilakukan sendiri? Nanti Bri Gabriela Mimin mention ya di salah satu VT-nya Mimin. DM Mimin dulu supaya Mimin setelah live ini coba DM Mimin supaya Mimin ingat untuk mention kamu di salah satu video Mimin. Nanti coba dilihat doanya di situ ya. Oke. Ya. Iya, Min, saya juga nyaris kecelakaan gara-gara rem motor papa saya ngeblong. Saya dan papa saya selamat, tapi kaki papa saya sedikit berdarah. Ya itulah ya, mesti diperiksa. Semua yang paling penting adalah rem. Setiap berkendaraan ya. Itu gawat sekali itu. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Jadi Mimin biasanya kalau setiap cek kendaraan, misalnya cek berkala begitu, juga diperhatikan remnya. Apalagi kalau mau keluar kota. Wah, itu wajib. Karena kan di luar kota kan jalannya juga, kalau tempat kita sini ya ada yang menanjak, ada yang menurun juga begitu. Wah, itu memang harus diperhatikan dengan baik ya. Dari nyanyi nyonyo gimana sebut ini, Min, saya pernah benci dan doa buruk sama orang yang jahat ke saya, dan terjadi apa, saya jadi iblis. Pada ajaran Allah, kasihlah musuhmu. Ya, ada yang dengerin kutukan kamu, ya, yang bukan Tuhan dan mengabulkannya. Jadi mesti minta ampun sama Tuhan, ya, minta ampun sama Tuhan dan minta maaf juga sama orangnya, begitu. Ya, ajaran Allah hanyalah mengasihi musuh dan memberkati. Oke, sudah setengah 12, kita lanjut sampai di mana? Nah, ini dia. Petrus menjelaskan bahwa curahan roh ini adalah tanda untuk saat mesianis. Ya, siapa yang percaya kepada khotbah para rasul dan membiarkan diri dibaptis, menerima Roh Kudus. Nah, jadi syarat untuk menerima Roh Kudus ini ya, teman-teman bisa lihat di sini apa itu percaya kepada khotbah para rasul ya, maksudnya percaya kepada Alkitab, memberi diri dibaptis, nah, kemudian menerima Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan dengan bahasa yang lebih katekismus begini: siapa yang percaya, kemudian ikut katekumen, kemudian dibaptis, kemudian menerima sakramen Ekaristi, kemudian menerima krisma. Nah, karunia Roh Kudus ini nempel sama sakramen krisma, pengertiannya begitu. Ya, begitu ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Oke. Sekarang kita melihat 12:88. Masih di dalam perikop penguatan dalam tata keselamatan. Mulai dari saat ini, para rasul menyampaikan kepada mereka yang baru dibaptis, sesuai dengan kehendak Kristus, oleh peletakan tangan,
karunia roh demi penyempurnaan rahmat pembaptisan. Nah, kita bisa melihatnya di mana? Di Kisah Para Rasul 8, 15-17, juga Kisah Para Rasul 19, 5-6. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, jadi di situ ada peletakan tangan. Maksudnya mau meneguhkan rahmat pembaptisan. Peletakan tangan seringkali adalah lambang penguatan, ya, lambang pengurapan juga, ya, apalagi kalau dilengkapi dengan minyak. Dengan demikian, di dalam surat kepada umat Ibrani disebutkan, di antara unsur-unsur pengajaran Kristen pertama adalah pengajaran mengenai pembaptisan dan peletakan tangan. Nah, ini dia. Ini yang menjadi dasar untuk Krisma. Peletakan tangan ini di dalam tradisi Katolik tepat sekali dipandang sebagai awal sakramen penguatan yang melanjutkan rahmat Pentakosta di dalam gereja atas satu cara tertentu. Nah, sebagaimana dikutip di dalam Divine Consortium Naturae. Jadi, daripada tulisan Paulus ke-6. Ya. 1289. Oke. Thank you yang sudah join, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah kasih gift. Tuhan berkati kita semua. Supaya menandai karunia Roh Kudus dengan lebih baik lagi, dengan cepat ditambahkan pada peletakan tangan, pengurapan dengan minyak harum mewangi. Nah, ini dia. Jadi peletakan tangan yang disertai dengan minyak urapan. Itu yang menjadi dasar sakramen Krisma. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti terurapi. Nah, jadi Kristen asalnya dari Kristus atau Kristos. Artinya apa? Yang terurapi. Nah, kemudian kalau kita menyebutnya Yesus Kristus, artinya Yesus yang terurapi. Sama juga dengan artinya Mesias. Mesias itu artinya yang terurapi. Ya. Nah, atau Al-Masih gitu, atau Mesias. Nah, itu kurang lebih saja artinya ya. Yang terurapi, maksudnya begitu. Yang disimpulkan dari Kristus sendiri yang adalah Allah diurapi dengan Roh Kudus. Kisah 10:3-8. Itulah yang mau dimaksudkan ya. Ritus pengurapan itu ada sampai sekarang baik di timur maupun di barat. Karena itu, di timur orang menamakan sakramen ini Krismasi. Itu dia. Di timur, di gereja timur ya. Apakah Ortodok maupun gereja Katolik Yesus Timur. Nah, kita melihat kalau di timur namanya Krismasi, urapan dengan krisma ya. Atau apa ini bilangnya? Myron atau Miron? Yang berarti krisma. Kita sebut saja Miron ya. Sepertinya ini bukan bahasa Inggris ya. Ya, atau Miron yang berarti krisma. Nah, oh ternyata Miron artinya krisma ya. Jadi kalau Elia Miron artinya Elia krisma ya, atau Elia yang diurapi ya, begitu ya. Kan ada yang terkenal ini ya, apalagi Kristen yang terkenal akhir-akhir ini kan Elia Miron ya. Mungkin dia ngambil nama dari sini ya, Elia krisma atau Elia yang diurapi. Untung dia bukan mengambil Elia Kristus gitu ya. Nanti bisa jadi setara dong sama Yesus Kristus. Gitu. Ya, yang berarti krisma. Di barat, nama penguatan pada satu pihak menunjuk kepada peneguhan pembaptisan. Ya. Jadi yang dengannya inisiasi Kristen disempurnakan. Dan di lain pihak kepada penguatan rahmat pembaptisan. Nah, jadi kedua-duanya adalah buah-buah Roh Kudus ya. Peneguhan dan juga penguatan. Peneguhan rahmat pembaptisan, penguatan rahmat pembaptisan. Intinya begitulah ya, peneguhan dan penguatan itulah inti daripada krisma. Di mana baptis dan krisma adalah keduanya adalah buah-buah Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Masih tersisa
kurang dari setengah jam ya. Gimana teman-teman? Pantatnya sudah mulai ini apa? Penat-penit. Oke. Nah, kita di sini mau lihat masuk kepada dua tradisi timur dan barat ya. Oke. Tulisannya terlalu kecil kah? Bisa dilihat dengan baik ya, bentar ya. Kok mungkin lihat dari HP satunya kurang besar ya. Coba kita naikin ya. Begini kali. Nah, sini semakin oke ya. Nah, sekarang kabar bahagia untuk kita semua teman-teman. Ternyata baru tahu sekarang Mimin ya, supaya tidak sering lagging, HP ini mesti sentuh gini atau di tap-tap begini dari HP sumbernya. Seperti itu masalah kemarin yang tiba-tiba bisa ending gitu. Selain masalah yang tadi yang tidak diverifikasi ya. Oke baik, 1290. Dua tradisi timur dan barat. Kita lihat di sini dalam abad-abad pertama pada umumnya ya, ini dia, penguatan atau krisma bersama dengan pembaptisan hanya merupakan satu upacara saja atau seringkali disebut satu dalam tanda petik sakramen ganda seperti yang dikatakan Santo Cyprianus. Nah, abad pertama pada umumnya seperti ini. Jadi dibaptis langsung krisma juga begitu. Setelah dibaptis langsung diteguhkan begitu ya. Nah, pembaptisan anak-anak yang semakin sering dan malahan pada setiap waktu di sepanjang tahun dan penambahan paroki-paroki. Nah, jadi ternyata ketika gereja semakin luas, semakin besar, jadi itu bikin problem juga di samping alasan-alasan yang lain, sehingga tidak memungkinkan lagi bahwa uskup hadir dalam semua upacara pembaptisan. Nah, kalau zaman dulu mungkin. Jadi yang membaptis sekaligus ngasih krisma juga uskup. Karena jumlah umatnya masih sedikit ya. Dan belum ada penambahan paroki-paroki, belum ada penambahan umat, dan lain segalanya. Jadi disatukan kalau zaman dulu. Nah, ketika umat semakin berkembang, jumlah uskup kan tidak semudah penambahan jumlah umat. Ya, jumlah uskup tidak berbanding lurus ya dengan penambahan jumlah umat ya. Ya gitu. Sehingga akhirnya karena orang menghendaki agar penyempurnaan pembaptisan dikhususkan bagi uskup. Nah, seringkali krisma kan dikhususkan bagi uskup. Nah, seringkali muncullah di dunia barat kebiasaan bahwa waktu penerimaan kedua sakramen itu dipisahkan satu dari yang lain. Nah, jadi baptis is okay, imam. Tapi kalau krisma dikhususkan untuk uskup begitu. Nah, karena inilah alasan-alasan seperti inilah ya, akhirnya uskup tidak mungkin juga sekaligus hadir pada waktu baptis dan krisma. Jadi uskup hadir pada waktu krisma saja, sehingga akhirnya karena alasan pastoral ini ya, ini bukan alasan doktrinal, bukan alasan dogma, enggak, ini namanya alasan pastoral, alasan praktis. Maka terjadilah dipisah. Dunia timur mempertahankan kedua sakramen sekaligus tadi atau sakramen ganda dalam satu kesatuan ya. Penguatan diberikan oleh imam pembaptis, namun ia hanya memberikannya dengan miron yang telah diberkati oleh uskup. Jadi ternyata gereja timur juga berkembang, dan karena ketiadaan hadirnya uskup, jadi tetap mengadakan sakramen ganda seperti ini, baptis dan krisma, tapi pada waktu krismanya dilakukan oleh ini imam ya, dengan miron yang telah diberkati oleh Bapak Uskup. Jadi pastor yang melakukan krisma tersebut tapi pakai miron yang telah diberkati oleh uskup. Ya, miron itu maksudnya minyak urapan, begitulah ya. Oke, sekarang kita melihat 1291. Wow, teman-teman sadar nggak? Oh, sebenarnya kita sudah ini loh. Katekismus itu sampai segininya. Oh, lebih tebal lagi kalau dari yang pertama. Segini loh. Tuh.
Clear nggak sih? Ada setahun lebih nggak ya kita membahas ini ya? Luar biasa. Kalian luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Tepuk tangan, mana klubnya? Ya. Ya. Ini maksudnya untuk baptis dewasa, ya Din. Untuk kalau baptis bayi, belum. Mereka komuni pertamanya nanti, begitu sudah besar. Mereka dibaptis dulu dan bisa juga langsung dikrismakan kalau untuk di Gereja Timur. Kemudian nanti komuni pertamanya atau krisnya ketika mereka sudah dewasa dan bisa menerima, bisa mencerna pengajaran-pengajaran iman tertentu, begitu. Kalau bayi ya begitulah. Kalau anak-anak sejauh dia bisa apa? Tapi kalau di timur anak-anak yang belum bisa mencerna dengan akal budi pun tetap bisa terima komuni. Kalau di timur ya. Kalau gereja timur, jadi mereka memprioritaskan keselamatan, kerentanan, dan kekhawatiran bahwa anak itu meninggal misalnya tanpa dibaptis, tanpa menerima komuni. Maksudnya begitu. Nah kalau gereja barat masih mempertahankan setelah mereka cukup berkembang secara akal budi untuk bisa menerima beberapa pengajaran baru komuni pertama. Begitulah kalau di barat. Tapi di timur anak-anak bisa setelah dibaptis langsung terima komuni. Pengajarannya menyusul begitu. Oke, satu kebiasaan gereja Roma, satu pengurapan dengan krisma kudus sesudah pembaptisan yang diberikan sebanyak 2 kali, mendukung pengembangan praktek barat. Pengurapan pertama untuk yang baru dibaptis dilakukan oleh imam langsung sesudah pembaptisan dan kemudian dilengkapi dengan urapan kedua pada waktu mana uskup mengurapi dahi setiap orang yang baru dibaptis, begitu. Pengurapan pertama dengan krisma yang dilakukan oleh imam tetap dipertahankan dalam ritus pembaptisan. Itu menandakan keikutsertaan orang yang dibaptis dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kalau pembaptisan diberikan pada seorang dewasa, maka sesudah pembaptisan hanya ada satu urapan saja, yaitu penguatan. Nah ini dia bedanya antara yang kanak-kanak sama yang dewasa. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah itu sudah dijawab Heyo. Ya itu sudah dijawab Heyo sepertinya Din ya. Oke, kita lanjut. 1292. Praktek Gereja Timur terutama menyatakan kesatuan inisiasi Kristen. Nah, maksudnya kesatuan yang 3 tadi ya, sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Sedangkan praktek Gereja Latin, yaitu kita, Gereja Roma ya, menyatakan persekutuan warga Kristen baru dengan uskupnya. Jadi ada sedikit perbedaan prioritas saja, walaupun tujuannya sama. Kita mau menyatakan persekutuan dengan uskup sebagai orang yang menjamin kesatuan gereja, katolisitas dan apostolisitasnya. Dan dengan demikian juga hubungan dengan asal-usul apostolik gereja Kristus. Oke, kita mau lihat berikutnya ya, bab kedua, tanda-tanda dan ritus penguatan. 1293. Dalam ritus sakramen ini, maksudnya sakramen krisma ya, perlu diperhatikan 2 hal. Tanda pengurapan dan apa yang pengurapan itu tandakan dan ukirkan. Ialah materai rohani. Itu dia. Pengurapan itu kaya akan arti. Dalam bahasa biblis, kita naikin sedikit. Dalam bahasa biblis dan dalam gambar-gambar antik, minyak adalah tanda kelimpahan dan kegembiraan. Ia membersihkan, dalam kurung, pengurapan sebelum dan sesudah mandi, dan membuat lentur.
Ini terjadi pada pengurapan untuk para olahragawan dan para pegulat. Ia juga tanda penyembuhan, karena ia mengurangi rasa sakit karena memar dan luka. Jadi ini banyak juga minyak-minyak untuk penyembuhan ya. Kita bisa temuin, termasuk minyak urut misalnya gitu. Jadi ini pengurapan dengan minyak itu banyak sekali artinya, terutama dalam hal seperti ini ya. Ia juga membuat bersih dan kuat. Itulah tanda-tanda dan ritus penguatan. Kita lanjutkan. Oke, baik. 1294. Semua arti pengurapan dengan minyak ini ditemukan lagi dalam kehidupan sakramental ya. Jadi arti pengurapan dengan minyak dalam arti fisik diangkat kepada arti yang adikodrati atau rohani, maksudnya begitu ya. Pengurapan dengan minyak katekumen sebelum pembaptisan berarti pembersihan dan penguatan. Pengurapan orang sakit berarti penyembuhan dan penguatan. Gitu. Pengurapan dengan krisma kudus sesudah pembaptisan pada waktu penguatan dan tahbisan adalah tanda konsekrasi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada penggunaan minyak yang fungsinya berbeda-beda pada waktu pembaptisan, pada waktu pengurapan orang sakit, ya, pada waktu krisma, dan pada waktu tahbisan. Kita lihat di sini, kita ulangi artinya apa. Nah, ya. Untuk pembaptisan berarti minyak tersebut, pengurapan tersebut berfungsi membersihkan dan menguatkan. Nah, untuk orang sakit, minyak yang diberikan kepada si sakit itu berarti untuk penyembuhan dan juga penguatan jiwa dan raganya. Begitu ya. Nah, sementara pengurapan dengan krisma kudus sesudah pembaptisan itu adalah untuk penguatan ya. Dan untuk tahbisan juga dikasih minyak ya. Itu artinya tanda konsekrasi, tanda pengudusan. Nah, oleh penguatan, orang-orang Kristen, artinya orang-orang yang diurapi, menambah keikutsertaan dalam perutusan Yesus Kristus dan mengambil bagian dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupannya mengalirkan keharuman Kristus. Nah, jadi ingin dipertegas lagi hal-hal yang telah menjadi privilege dalam rahmat baptis, dipertegas lagi, dikuatkan lagi, diteguhkan lagi oleh sakramen krisma, menambah keikutsertaannya dalam pengutusan Yesus Kristus, mengambil bagian dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupannya mengalirkan keharuman Kristus. Intinya begitu ya. Oke, kita melihat di sini. Min, saya pernah dicolekin dikit sama minyak narwastu. Malamnya seperti mau mati, Min. Maksudnya bagaimana? Maksudnya baunya seperti bau itu ya. Bau minyak orang mati. Maksudnya gimana? Love your language, HP-nya physical touch ya, harus sentuh dulu. Iya, yang ini HP sumber ini kadang-kadang harus disentuh karena kalau nggak bisa hang. Jadi 2-3 kali pertemuan terakhir ini baru menyadari ya, kenapa sebelum sering hang ya, mungkin memang HP-nya harus diginiin, sentuh sedikit-sedikit kadang-kadang gitu kan. Ya, dan ternyata nggak pernah hang lagi ya, puji Tuhan ya. Mungkin itu solusinya, sudah ketemu. Dapat bisikan Roh Kudus. Bercanda. Ya. Lucu memang HP-nya malamnya, HP bukan HP orang mahal. Ini HP rakyat jelata. Min, apakah minyak tersebut yang buat pengurapan saya tidak sakit, tapi teman saya pulang dari Yerusalem, maksudnya gimana? Apakah minyak tersebut yang, maksudnya apakah minyak pengurapan orang sakit ya, atau minyak minyak apalah begitu yang kamu terima ya, dari salah satu ini maksudnya ya.
saya menjadi tidak sakit, tapi teman saya pulang dari Yerusalem. Kenapa dia pulang dari Yerusalem? Maksudnya bawa minyak itu atau minyak yang lain, minyak narwastu, ya. Minyaknya walaupun dia pulang dari Yerusalem tetap harus diberkati, ya. Kalau tidak diberkati, nggak ada beda dengan minyak biasa, ya. Tetap harus diberkati juga. Oke, 12:95. Oleh pengurapan ini, orang yang menerima penguatan atau krisma menerima tanda materai Roh Kudus. Ya, sama seperti baptis ini ya, kita juga dimaterai. Mungkin kalau di krisma lemnya ditambah lagi, sehingga materainya lebih nempel lagi, begitulah. Ya, susah juga untuk membahasakan ya. Simpelnya kita lebih simpulkan sebagai peneguhan dan penguatan rahmat baptis. Jadi, penguatan menerima tanda materai Roh Kudus. Materai adalah lambang pribadi. Kita bisa melihatnya dengan check and recheck di seluruh Alkitab. Nah, materai ini lambang pribadi, kita bisa melihat di Kejadian 38, 18, juga di Kidung 86 gitu ya. Orang sudah diberi tanda seperti ini berarti milik seseorang. Tanda otoritas. Kita juga bisa melihat di Kejadian 41, 42. Ya, orang sudah dimaterai oleh Tuhan menjadi milik Tuhan dan otoritasnya Tuhan. Hak miliknya adalah sesuatu benda. Kita juga bisa melihat di Ulangan 32, 34 ya. Para serdadu misalnya ditandai dengan materai komandannya dan para hamba dengan materai tuannya. Nah ini jadi saling memiliki. Materai mengesahkan tindakan hukum atau satu dokumen dan dalam keadaan tertentu membuatnya menjadi rahasia. Jadi penting sekali ini privilege, penting sekali ini otoritas. Jadi kita dimiliki oleh, dalam hal ini, Tuhan. 12:96. Tinggal 5 menit lagi ya Kisanak ya. Di sini deh kita selesaikan. Ini nanti kita sambung di minggu depan ya. Kristus sendiri menerangkan tentang dirinya bahwa Bapa telah mengesahkannya dengan satu materai. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, di Yohanes 6:27 kita lihat coba. Yohanes 6:27. Yohanes, di mana kamu? Jangan kamu sembunyi. Yohanes 6:27. Dikatakan apa di situ ya? Dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa ya. Terus apalagi dikatakan di situ, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah itu dia. Ya. Juga warga Kristen ditandai oleh suatu meterai. Tuhanlah yang memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kisana keren gak tuh? Coba kita lihat apa itu? Lihat Efesus 1:13. Nah, Efesus 1:13, ayo dibuka. Jadi pertemuan berikutnya bawa kitab suci ya. Orang Katolik harus rajin buka kitab suci. Orang Katolik tiap hari harus baca kitab suci ya. Tidak boleh tidak, harus. Walaupun mungkin cuma satu bab tidak apa-apa. Dikatakan di sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu ya. Materai Roh Kudus ini berarti bahwa orang yang sepenuhnya menjadi milik Kristus ditempatkan dalam
pelayanannya untuk selama-lamanya, Kisanak. Tetapi juga bahwa perlindungan ilahi. Jadi kamu nggak sekedar diutus saja, teman-teman ya, tapi juga dilindungi. Ajaib nggak tuh? Keren kan? Ya, tapi juga bahwa perlindungan ilahi dijanjikan kepada seseorang dalam pencobaan besar pada akhirat. Nah, jadi setiap mereka yang telah dimaterai, baik Mimin maupun teman-teman semua, kita bisa melihat bagaimana perlindungan tersebut melindungi seseorang dalam percobaan besar pada akhirat. Kita bisa melihat di Wahyu 7, 2, 3. Wah, ini keren ini ya. Wahyu 7, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Nah, materai Allah yang hidup loh dikatakan di situ. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, nah ini bercerita tentang, kalau kamu lihat di situ di Wahyu ya, bercerita tentang akhir zaman ya. Jadi semua mereka setelah dimateraikan Allah menjadi miliknya, beroleh janji dan perlindungannya. Amin ya. Mimin, saya juga merasa materai ini benar-benar ada yang membedakan Kristen dari yang lain. Materainya nyata, puji Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, akan lebih terasa lagi ketika kamu bertarung di dalam alam roh. Wow, itu seru. Bahkan setan pun tahu kamu milik Allah, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah selesai, selamat beristirahat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk katekismus dan malam Jumat untuk demonologi. Terima kasih untuk semua kehadirannya, komennya, like-nya, share-nya, juga gift-giftnya. Ya, tutup semua pertanyaan. Kita buka dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada live pada malam hari ini, untuk segala kelancaran, untuk segala kemudahan pada saat ini. Kau berkati Tuhan semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Kau berkati dengan cinta-Mu, dengan kecukupan-Mu, dengan kebahagiaan-Mu, dengan kesembuhan dan pemulihan-Mu, dengan kelepasan-Mu. Sehingga mereka benar-benar disertai di dalam apapun yang mereka hadapi di dalam hidup ini. Segala pergumulan, segala kesulitan, Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan. Tuhan, kami juga persembahkan untuk mereka yang sedang berperang, untuk negara-negara yang sedang bertikai. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir ke dalam hati setiap pemimpin negara, agar Engkau mendamaikan setiap hati yang membara, memberikan rahmat agar mereka dapat menemukan solusi damai. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan di bumi dan di surga. Bunda Maria doakan kami senantiasa. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih ya. Wah, perang bergulat di dalam roh, kata Pak Fred. Puji Tuhan ya. Tuhan lindungi kamu. Bye-bye ya. Jangan lupa follow, subscribe YouTube sama IG Mimin dengan nama yang sama, Kopsa KKSM. Oke.